Halo sahabat spill novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 tahun pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Dia mendengar suara lonceng jiwa yang kacau, dan energi sebenarnya di tubuhnya hanya tenang setelah banyak usaha. Secara alami, saya memahami kekuatan lonceng jiwa yang kacau ini, dan ketika saya melihat lelaki besar itu akan mengguncang lonceng itu lagi, dia harus segera menghentikan lelaki besar itu pada saat itu. Sayangku, kamu tahu betapa buyutnya kakek, dan betapa tampannya kalian. Pergerakan pergelangan tangan pria besar itu bahkan lebih hebat lagi, melihat bel akan diguncang, pedang panjang menghantam pergelangan tangannya secara langsung. Apakah kamu baik-baik saja? Bagaimana mungkin? Melihat Suyang, pria di alam inti emas, matanya membelalak. Dalam kognisi, hanya ada Suyang yang membudidayakan kultivasi Qi. Setelah dia membunyikan bel untuk pertama kalinya, dia seharusnya melakukan kerusuhan di tubuhnya, dan dia hampir tersesat. Bukannya berdiri di depannya utuh seperti sekarang. Pedang padanya. Bel Anda tidak bekerja untuk saya. Setelah Suyang dengan samar mengeluarkan kalimat seperti itu, dia mengayunkan pedang penjaga pantai di tangannya lagi. Energi pedang memotong pergelangan tangan pria besar itu sekaligus, dan pedang lain menembus bahu pria besar itu. Semuanya terjadi di batu api listrik, dan lelaki besar itu tidak bereaksi sampai dia dipaku ke tanah. Anda pasti tidak berada di alam pemurnian Qi, Anda benar-benar menyembunyikan basis kultivasi Anda. Dapat menghadapinya dengan mudah, basis kultivasi benar-benar di atasnya. Mengetahui momen tersebut, Dahan sangat mempercayai rumor dari dunia luar. Orang-orang Tian Lanzong lah yang mengambil tindakan untuk memusnahkan Yun Shanzong dan sekali lagi berdiri di puncak Qizhou. Memikirkan hal ini, penyesalan muncul di hati saya. Jangan bunuh aku bersedia melayanimu selama 100 tahun, mohon maafkan hidupku. Setelah bekerja keras untuk mencapai Golden Core Realm, dia akhirnya bisa mendominasi di Qizhou. Tentu saja, pria besar ini tidak akan mau mati begitu saja. Aku baru saja mengatakan bahwa mulutmu harus dibasuh. Mengabaikan pria itu memohon belas kasihan, Suyang menusuk mulut pria itu dengan pedang. Jian Qi mengaduk gigi dan lidah pria besar itu menjadi pasta, dan suara pengekspor ulang pria besar itu menjadi rengekan. Suyang membuat pedang lain, dan pedang penyelamat hidup langsung menembus dantian beberapa pria besar, memotong inti emas yang dia peroleh melalui kerja keras bertahun-tahun. Pria yang telah kehilangan basis kultivasinya tampak sakit, mulutnya masih merintih, tetapi suaranya telah berubah. Suyang tahu bahwa ini pasti memarahinya, jadi dia bahkan tidak memikirkannya. Hari ini, saya memberi Anda untuk terkena matahari dan mati. Menarik pedang pelindung jiwa, Suyang berkata kepada Ling Qingshu di belakangnya. Hina martabat Tian Lanzongku, tipu murid Tian Lanzongku, dan matilah. Gantung dia di pintu Tian Lanzong, dan bukalah mata mereka yang tidak memiliki mata panjang. Setelah mengatakan ini, Suyang memindai beberapa tempat tersembunyi di Tian Lanzong. Kemanapun Suyang melirik, para pembudidaya dengan puncak pembangunan pondasi semuanya kembali dingin. Mereka dikirim oleh pasukan utama untuk menyelidiki realitas sekte Tianlan. Baru saja Suyang telah melihat seluruh proses pembunuhan manusia hebat di alam inti emas. Adapun kekuatan Suyang, mereka sudah mengerti, hanya 4 kata, mereka tidak bisa memprovokasi. Dan tatapan terakhir Suyang adalah memberitahu mereka bahwa dia sudah tahu mereka sedang menonton. Biarkan mereka kembali dan beritahu orang-orang di belakang mereka bahwa di masa depan, di perbatasan Qizhou, jangan memprovokasi Tian Lanzong lagi. Jika tidak, ini adalah nasib pria besar Golden Core Realm yang sembrono ini. Para biksu dari alam inti emas yang bermartabat dihapuskan dan meninggal karena paparan sinar matahari di tiang bendera di depan gerbang Tian Lanzongshan. Inilah prestise Tian Lanzong yang ditampilkan Suyang, yang sangat efektif dan lugas. Ini juga sangat sederhana dan mudah dimengerti, tanpa sebatang dupa, mata-mata ini menghilang ke sekte Lan Surgawi. Ketika Ling Qingshu muncul di depan Suyang lagi, dia sudah membawa gelombang niat membunuh. Jelas, Ling Qingshu pasti telah mengarang pria besar di alam inti emas sebelum dia menggantungkan tiang bendera. Bagaimanapun, tidak ada wanita yang tahan dengan kata-kata yang menghina. Leluhur Tuasu, Anda telah melakukan segalanya sesuai dengan instruksi Anda. Suyang mengangguk selama 100.000 tahun terakhir, betapa kuat semangatnya telah diasah. Apa yang dilakukan Ling Qingshu barusan sebenarnya berada dalam ruang lingkup perhatiannya.
Tapi hari ini, yang paling membuatnya puas adalah Ling Qingshu dengan berani menggunakan pedangnya saat menghadapi musuh di alam inti emas. Ling Qingshu seperti itu tidak kalah dengan murid-murid Tian Lanzong yang luar biasa dalam sejarah dalam hal suasana hati. Anda tahu, murid yang paling menonjol di mata Su Yang adalah guru dari sekte Zhongxing. Leluhur tua. Karena kamu sekarang keluar dari adat istiadat, aku berencana untuk menyerahkan posisi raja kepada leluhur. Kekuatan Qingshu rendah, dan dia benar-benar tidak bisa mengambil tanggung jawab yang berat dari Master Sekte Tianlan. Dengan itu, Ling Qingshu membagikan token hitam pekat, yang merupakan token Master Sekte Sky Lanzong. Su Yang tidak berbicara, tetapi mengambil tanda sekte guru yang diserahkan Ling Qingshu. Su Yang dengan hati-hati menggosok token ini, token Master Sekte dari Sekte Tianlan, yang diturunkan oleh Su Yang 100.000 tahun yang lalu. Menurut kebenaran, Su Yang, pendiri gunung, seharusnya menjadi kepala kedua dari Sekte Tianlan. Pada akhirnya, karena Su Yang terjebak dalam kondisi pemurnian, dia berinisiatif memberikan posisi kepala kepada juniornya. Sekarang 100.000 tahun telah berlalu, token pemimpin ini sebenarnya telah kembali ke tangannya sendiri. Dia masih magang dan cucu yang tidak tahu berapa generasi yang ingin dia berikan untuk dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Su Yang sedikit tercengang. Setelah bermain sebentar, Su Yang mengembalikan token Sekte Master ke Ling Qingshu. Ini milikmu, tidak ada yang bisa menerimanya, termasuk aku. Selama bertahun-tahun di Sekte Tianlan, hanya Master Sekte sebelumnya yang akan naik atau turun yang akan diteruskan ke generasi berikutnya. Apakah Anda ingin berumur pendek seperti ini? Jika Sekte Tianlan dapat mereproduksi kejayaan masa lalu, kematian Qingshu tidak akan disayangkan. Jangan bilang, kamu benar-benar terlihat seperti Master Sekte, lebih kuat dariku. Su Yang terkekeh. Dia benar-benar setuju dengan Ling Qingshu sebagai Master Sekte dari Sky Lantern. Beri aku barang-barang spiritual dari gudang. Aku ingin membuat alkimia dan tunjukkan latihanmu lagi. Master Sekte Sky Lanzong hanya memiliki basis budidaya yayasan yang terlalu rendah. Saya akan memberi Anda waktu 3 bulan untuk memadatkan inti emas. Setelah 3 bulan mengembunkan inti emas, Ling Qingshu sedikit terkejut ketika mendengar ini. Tetapi setelah melihat ekspresi percaya diri di wajah Su Yang, Ling Qingshu juga terinfeksi. Ya, saya akan mengikuti keputusan leluhur. 3 bulan untuk memadatkan inti emas, kata-kata ini diucapkan kepada orang lain, tampak seperti fantasi. Tapi dari mulut Su Yang, itu benar-benar berbeda. Su Yang telah hidup selama 100.000 tahun, dan dia tidak tahu berapa banyak jenis resep yang digunakan untuk membantu kultivasi terekam dalam pikirannya. Belum lagi pil yang digunakan untuk mengumpulkan dana, bahkan dengan pil yang membantu orang meningkatkan peluang melewati malapetaka, Su Yang juga tahu 1 atau 2. Sekarang untuk memperbaiki beberapa pil untuk mempercepat kultivasi Ling Qingshu, itu terlalu sederhana untuk Su Yang. Dan sekarang tanahnya telah berubah drastis, beberapa rumputan spiritual yang sulit ditemukan puluhan ribu tahun yang lalu sekarang menjadi seperti ilalang.